Selamat pagi anak-anak. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Puji Tuhan, sehat semua ya. Ibu hanya bisa berdoa buat kalian semua bersama keluarga tercinta, saudara, adik, biarlah tetap dalam lindungan Tuhan. Ya anak-anak, jangan khawatir, sampai hari ini Tuhan masih menyertai langkah hidup kita di tahun 2021 ya anak-anak. Puji Tuhan, sebelum renungan pagi mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas hari-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang Tuhan berkati. Tuhan, apapun kegiatan, pekerjaan, pembelajaran kami secara daring, Tuhan memberikan akal hikmat, hikmat kepintaran, kecerdasan, agar Tuhan selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Sepanjang pembelajaran kami pada hari ini, Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum firman Tuhan itu sampaikan, mari kita memuji nama Tuhan ya. Di masa pandemi ini, anak-anak harus lebih dekat kepada Tuhan ya. Memuji nama Tuhan, Tuhan itu senang sekali kalau kita memuji nama Tuhan. Seperti Raja Daud yang selalu setiap hari menyanyikan lagu hidup-hidupan buat pujian Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Anak-anak, seperti lagu yang kita nyanyikan bersama, bahwa hendaklah hidup kita selalu menjadi contoh buat teman kita, menjadi pelaku firman dalam hidup kita bersama keluarga kita masing-masing. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi ini Ibu ambil di dalam Alkitab. Persiapkan dulu, yaitu di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ibu ulangi lagi, di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ibu ambil di ayat ke-13. Begini firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Anak-anak, tema firman Tuhan pada pagi ini Ibu ambil di dalam dengan tema sabar dalam segala sesuatu ya. Sabar dalam segala sesuatu ya. Kenapa Bu kok Ibu mengambil firman yang diambil di dalam Kolose? Karena apa anak-anak? Di zaman sekarang
Kalau Ibu lihat di masa pandemik ini ya, yang dikatakan tahun 2021 ini, Surabaya itu hitam, cenderung manusia atau orang itu jarang menemukan orang yang sabar ya. Ibu melihat waktu Bu Nesi kalau mau berangkat dari sekolah, dari rumah menuju ke sekolah itu cenderung orang-orang itu tidak mau sabar untuk mencapai satu tempat yang diingin kita ketahui. Nah, anak-anak, firman Tuhan ini jelas mengatakan kita ini harus, hukumnya wajib untuk sabar, gitu. Sabar untuk orang tua, ya, sabar untuk adik. Misalkan kalau ada pembelajaran HP-nya cuma satu, ya caranya bagaimana? Sebagai seorang kakak harus mengalah. Habis itu HP-nya dipakai adiknya, nanti HP-nya dipakai lagi kakaknya pada siang hari. Nah, begitu kan artinya bahwa kasih itu ada, sabar di dalamnya. Kalau kamu ngotot, nanti aku dimarahin sama guruku. Nah, kamu bilang sama orang tuamu. Pasti orang tuamu nanti akan bilang kepada gurunya bahwa si A itu nanti siang Bu mengerjakan apa diizinkan. Boleh. Semua itu harus ada komunikasi dengan memiliki unsur kasih. Ya. Tidak boleh kalian itu semau gue. Firman Tuhan itu jelas dikatakan di dalam apa? Ingat di dalam Amsal pasal 15 ayat 18. Orang yang marah itu tidak membawa berkat. Begini firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Orang marah sama dengan orang bertengkar. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, artinya apa sih Bu? Bisa mengendalikan emosi. Nah, itu yang dimaksud orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya. Ada ya, kamu sama adikmu berbuat sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu marah, pasti kan bertengkar akhirnya dengan adikmu. Tapi kalau kamu mengalah, menguasai diri emosi kalian, itu berarti kamu menghilangkan pertengkaran. Itu yang firman Tuhan maksudkan di Amsal. Amsal ini sangat menyentuh Ibu ya. Jadi kita itu artinya tidak boleh marah. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Apalagi sekarang sudah 10 bulan loh kita tidak ketemu dengan kalian. Mungkin kamu di rumah sudah bosan dengan keluargamu. Tetapi Tuhan di situ mengajarkan kepada kita harus saling membantu, saling mengasihi, saling menjaga. Tidak boleh saling berbantah-bantahan. Ya, jelas di situ anak-anak. Dikatakan lagi juga bahwa di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempat. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Anak-anak, jadi orang Kristen itu harus sabar. Ya, ingat nggak pepatah mengatakan bahwa orang sabar dikasihi Tuhan. Demikian anak-anak firman yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Ialah anak-anak, firman ini yang mengajarkan kita tentang huruf S, tentang huruf A, tentang huruf B, tentang huruf A, tentang huruf L. Kalau digabung jadi satu namanya sabar. Ya, biarlah hati kita, tangan kita, pikiran kita tetap dikuasai oleh firman. Puji nama Tuhan. Anak-anak, mari kita menutup mata, mengakhiri renungan pagi dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk sabar dalam segala sesuatu.
sabar menghadapi masa pandemik seperti ini Tuhan, sabar menghadapi keluarga, sabar menghadapi saudara, sabar menghadapi orang-orang yang kami jumpai. Berilah hati kami untuk menguasai diri kami, agar Tuhan Engkau boleh menjadikan Tuhan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami akan belajar secara daring, baik yang Google Meeting maupun yang latihan-latihan. Tuhan Engkau selalu menyertai dan memberkati. Berikan roh hikmat, roh wahyu, roh kecerdasan buat anak-anak kami, supaya mereka tetap semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.